Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Baik, dalam video kali ini kita akan membahas tentang pembuatan salah satu bahan ajar, yakni handout. Nah, seperti yang sudah kita pelajari kemarin, bahwasanya bahan ajar itu kan ada beberapa ragam. Dan bahan ajar yang kita bahas pertama kali untuk mata kuliah ini adalah handout. Nah, kalau kita lihat ya, dari perbandingan komponen bahan ajar, handout itu hanya ada informasi materinya aja. Namun apabila kita ingin menambahkan yang lain juga nggak apa-apa. Namun ciri khas handout itu adalah hanya materinya saja. Dan pada tugas untuk proyek ini, kita akan buat booklet. Nah, jadi ibarat kata kita buat handout dalam bentuk booklet. Booklet itu apa? Booklet itu adalah buku dan juga leaflet, kayak gitu. Mohon maaf ya kalau ada suara berisik, anak saya sedang nangis itu. Oke, kembali lagi, kita akan buat handout dalam kemasan booklet. Jadi handoutnya itu berisi materi yang bentuknya seperti buku namun tipis seperti leaflet, kayak gitu ya. Paham konsepnya ya? Oke, nah tahun lalu saya memberikan tugas kepada mahasiswa saya untuk mencari handout yang ada di luaran sana, gitu ya. Dan bentuknya seperti ini, nah. Jadi macam-macam ya. Di internet itu juga banyak handout. Pada prinsipnya, handout itu isinya hanya materi saja. Ini handout biologi tentang mutasi. Nah, ini kok ada tujuannya, Pak? Kan katanya materi aja. Kembali lagi, mungkin ini tambahan gitu ya. Yang jelas handout itu harusnya hanya materi saja. Tapi kalau ada tambahan nggak apa-apa. Nah, kalau kita lihat ya, ini materi. Ada latihannya juga. Nah, padahal kembali lagi nggak wajib ya. Jadi untuk kalian, untuk tugas mata kuliah ini, Pak Widi tidak meminta banyak komponen. Kalian cukup menjelaskan materinya saja, karena kita buat handout yang hanya materinya saja. Namun ingat, dalam bentuk booklet gitu ya. Lantas langkah pertama kami apa, Pak? Langkah pertama kalian adalah tentukan kalian mau materi apa. Pilihlah materi yang kalian sukai. Misalnya kembar gimana, Pak? Nggak apa-apa, saya yakin nanti hasilnya berbeda. Gitu ya. Nah, jadi kembali lagi, tentukan materi kalian. Setelah kalian menentukan materi, kembali lagi saya akan sangat senang sekali kalau kalian ngambil materinya dari buku Campbell. Kenapa? Karena buku Campbell itu adalah buku wajib untuk mahasiswa pendidikan biologi. Anak-anak Olimpiade itu base-nya on Campbell. Nah, kalian kan nanti akan jadi akan jadi guru biologi yang bisa jadi akan membina Olimpiade kayak gitu. Dan saya lihat dan saya rasa kalian sudah sadar dan harus sadar sih bahwasanya gambar-gambar di Campbell itu sangat representatif, sangat bagus gitu ya. Dan sumbernya jelas. Kalian tinggal ibarat kata kalian kalau buat handout tinggal menerjemahkan, memahami, kemudian dituliskan ulang dalam bahasa yang baik dan benar. Gitu aja. Nah, jadi untuk tugas handout ini dibuat happy saja ya. Karena kalian menurut saya sudah punya sumber yang sangat-sangat bisa kalian gunakan gitu ya. Bahkan bisa dipersingkat lagi karena kita juga nggak butuh banyak-banyak kayak gitu ya. Oke, yuk kita buat handout. Oke, misalnya Pak Widi udah menentukan nih bahwasanya materi pertama saya adalah tentang ruang lingkup biologi. Ya, ibarat kata kalau di buku Campbell tentang evolution, the themes of biology and scientific inquiries. Nah, tapi kalau Pak Widi lihat di sini kayaknya ruang lingkup biologi ya. Ada organisasi, ada gene dan lain-lain. Ada interaksi. Dan kalau kita lihat buku Campbell di buku Campbell itu kita boleh adaptasi ya. Di awal-awal dikasih semacam rangkuman dalam bentuk gambar-gambar seperti ini. Kemudian nanti baru masuk ke konsep. Konsepnya pun ada deskripsi, udah ada gambar yang sangat jelas.
Kemudian ada exploring level of biological organization, jadi semacam yuk kita explore kayak gitu ya. Jadi semacam di luar materi tapi memperkuat materi kayak gitu ya. Itu dia. Kemudian ada tentang struktur ya, struktur dari ruang lingkup biologi, mulai dari biosfer, ekosistem, komunitas, populasi organisme, organ, jaringan, sel, organel sel sampai molekul gitu ya, dan seterusnya. Kembali lagi, karena ini buklet, gak usah banyak-banyak. Pak Widi hanya minta satu tema saja. Misalnya kalau ruang lingkup biologi, ya udah dari ini aja, dari dari biosfer sampai yang lain ini gitu. Misalnya kalau kalian nanti ngambil yang tentang bakteri, nah misalnya mana? Ini evolution ya. Oke, bentar. Kita cari materi. Nah, jadi Pak Widi berharap kalian juga explore Campbell. Nah ya, Campbell tuh banyak sekali hal-hal yang perlu kalian explore. Karena Campbell tuh bahasa Inggris, buku bahasa Indonesianya masih jarang gitu. Ini kimia kehidupan, terlalu kimia. Water and Life, ini juga masih terlalu kimia, tapi seru sebenarnya. Carbon and the Molecular Diversity of Life, ini juga seru, tapi lebih ke biokimia. Yang biologi mana Pak? Sabar ya. Manoi, nah the cell misalnya. Pak, saya mau bahas tentang organel sel, boleh nggak Pak? Boleh. Pak, saya mau bahas tentang perbedaan sel prokaryotik, eukaryotik, boleh nggak? Boleh. Jadi ambil satu tema nak ya. Pak Widi kembali lagi tidak memberatkan kalian, tapi kalian harus kooperatif, jangan terlalu mempermudah tugas ini juga kayak gitu ya, nggak boleh gitu ya. Oke, misalnya tentang membran. Pak, saya suka dengan materi membran sel, boleh nggak Pak? Boleh ya. Ini jelas tentang membran sel tuh komponennya apa saja. Pak, apakah harus semua yang di Campbell ini di copy paste? Enggak, yang penting-penting aja yang menurut kalian cocok dengan anak SMA. Pak, cara ngecek cocok atau tidak gimana Pak? Silakan dicek di buku paket. Boleh pakai buku paket BSE, yang mana linknya udah Pak Widi share sepertinya ya. Gitu nah jadi boleh kalian adaptasi ya dari buku Campbell, karena itu bukunya bagus banget ya. Oke deh, misalnya Pak Widi udah ambil topik nih. Pak Widi ambil topik tentang sebentar. Tentang apa ya? Pak Widi akan ambil topik tentang transport membran deh. Nah, jadi misalnya di bab ini anak ya, ada materi tentang struktur membran dan juga fungsinya. Nah, Pak Widi pengen ambil topik cuma tentang transport membran saja. Nah, jadi Pak Widi nggak perlu jelasin yang struktur membran gitu misalnya ya. Pak Widi ambil transport membran, itu aja. Itu topik saya. Jadi saya bisa pakai di topik ini. Mulai dari sini ya. Transport pasif. Nah, oke. Kemudian nanti ada transport aktif ya. Oke. Setelah itu nanti ada transport massal. Nah, jadi ada 3 bahasan ya di topik saya, yakni transport pasif, transport aktif, sama transport massal kayak gitu ya. Oke, sekarang kita buat handout-nya. Untuk pembuatan handout sebenarnya Pak Widi memperbolehkan kalian pakai aplikasi manapun. Tapi kembali lagi, terkadang teman-teman kita juga memiliki keterbatasan dalam pengetahuan, dalam keterampilan. Misalnya ada yang jago Canva, ada yang biasa-biasa aja gitu ya. Sehingga Pak Widi meminta kalian untuk menggunakan Microsoft Word saja ya. Yang mana Microsoft Word ini kita bisa olah dengan hiasan-hiasan yang lain gitu ya. Oke. Karena kita buat buklet, nah jadi kita perlu atur ukuran dari kertas kita. Pertama, Pak Widi minta kalian untuk mengatur ukurannya, layout ya. Size-nya kita menggunakan ukuran A5. Ukuran A5 itu merupakan ukuran A4 dibagi 2. Nah, jadi buklet itu kan hemat gitu ya.
Oke, yang pertama ini adalah nanti kita akan buat cover ya nak ya. Nanti kita akan buat cover di sini, sehingga nanti kita mulai bukletnya itu di bagian di bagian halaman berikutnya gitu ya. Oke, kita langsung aja ke halaman 2. Nanti kita buat covernya. Covernya silakan buat pakai Canva ya nak ya. Oke, kita ke menu layout ya. Insert dulu. Enggak, ke layout. Kemudian di break ya, di break next page. Nah ini dia. Jadi kita udah punya 2 ya nak ya. Di halaman 1 nanti kita isi dengan cover ala kalian. Kemudian di nomor 2, halaman 2 kita akan buat apa ya? Kita pakai daftar isi nggak ya? Pak Widi masih belum menentukan sih. Kalian handoutnya nanti minimal berapa halaman. Nah, Pak Widi mikir dulu dalam waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke lah, nanti kita buat daftar isi ya. Daftar isi. Oke. Oh, jangan deh. Mohon maaf, Pak Widi labil nih jadinya. Nah, karena kita buat handout dan bentuknya booklet dan halamannya sedikit, mungkin kita tidak perlu buat daftar isi ya. Kalau daftar isi itu kan halamannya panjang. Jadi kita buat handout kita minimalis saja, dan kita berharap handout ini dibaca sampai akhir gitu ya, sehingga kita mungkin boleh tidak pakai daftar isi. Tapi misalnya next, nah kalau kalian buat booklet kemudian halamannya banyak, saya sarankan untuk buat dibuat daftar isi. Lantas apa Pak di halaman pertama perlu kita kasih? Di halaman pertama nanti kita kasih peta konsep. Nah, seperti buku Campbell tadi nak, di halaman awal itu ada peta konsep, atau selain peta konsep ya, ini opsi ya, boleh gambaran umum materi gitu ya. Jadi nanti silakan di bagian sini nak, kalian kasih gambar, kalian boleh kasih peta konsep, tabel, bagan, ataupun yang lain yang menggambarkan tentang gambaran materi gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kalian insert lagi, mohon maaf, di layout ya, di break lagi. Mohon maaf sebentar, Ctrl Z. Nah, nanti kalian di break lagi di layout ya nak ya. Ingat ya, insert break itu bisa maksudnya menambahkan halaman tuh bisa di insert, bisa di layout. Tapi kita pakainya yang di layout ya. Oke. Nah, gini. Ya, ini adalah cover, nanti mau ditulis dulu deh. Cover buat di Canva. Peta konsep, nanti gambaran umumnya. Kemudian baru di sini nanti langsung bahas materi. Kembali lagi karena ini kita materi doang nak ya. Jadi kita ya udah materi 1. Kalau tadi tentang jenis-jenis transport. Udah deh, jenis-jenisnya udah digambarin di sini kayaknya di peta konsep. Langsung aja transport pasif. Tambah lagi transport aktif. Tambah lagi transport massal. Itu nak ya. Oke, sekarang kita udah punya beberapa halaman. Silakan diisi. Nah, kembali lagi nak, Pak Widi hanya ngasih tutorial, jadi tidak semuanya Pak Widi berikan. Nanti bakal lama dong. Nanti Pak Widi bakal buat handout beneran gitu. Padahal yang punya tugas kan kalian. Pak Widi hanya ngasih pengarahan saja. Gitu nak ya. Intinya nanti covernya buat di Canva, peta konsep silakan coba adaptasi, lihat di Campbell tuh kayak gimana. Kemudian baru jelaskan tentang materinya gitu. Dan nanti di materi pastikan perlu ada gambarnya, jangan sampai tulisan saja gitu ya. Namun sebelum jauh ke sana nak, Pak Widi akan ngajarin buat covernya dulu deh. Saja kita punya Canva.
Kita buka Canva gitu ya. Dan Canva-nya Pak Widi karena Canva Pro, jadi Pak Widi bisa buat. Pak Widi buat desain, buat dokumen. Jangan dokumen deh, kalau dokumen biasanya susah ngeditnya. Pak, nanti kalau saya buat pakai Canva langsung boleh nggak Pak? Boleh. Selagi kalian bisa, boleh monggo. Tapi kalau kalian kesulitan, ya udahlah pakai ini aja. Pakai Microsoft Word yang dikombin dengan Canva. Oke, kita sudah punya, kita buat sendiri ya, ukuran custom. Kemudian tadi ukuran A5 berapa mili ya? Ukuran A5. Ya ini 1480 kali 210. 148 210 enggak sih? Bukan cm tapi mm. Ya enggak sih nak? Mm toh 148 210. Oke, kita buat desain baru. Oke, nah baru di sini kita sudah ada nih, tinggal buat covernya. Untuk cover saya rasa kalian udah jauh lebih canggih lah ya daripada Pak Widi. Nah, jadi kita cari misalnya transport membran. Pak, saya tuh cari cover Pak, kok malah jadi kayak gini rental mobil. Ya nanti kalian sesuaikan lah ya. Atau sel. Atau biologi lah. Biologi. Nah ini karena memang ukuran A5 tuh terbatas mungkin ya, jadi ya ini aja lah minimal. Misalnya ini ya. Misalnya ini deh. Ya bisa ini udah jadi nih. Baru kalian nanti dihiasin, diganti ya. Transport dikecilin. Misalnya beli kelas 11 ya. Kayak gini ya. Nah, terserah nah ya, ada tulisan handnote-nya boleh, enggak boleh, enggak juga boleh, terserah lah pokoknya. Nanti kalian penulis. Nama. Oke, udah jadi nih. Baru kita unduh ya, unduh. Dijadiin PNG nggak apa-apa. Oke lah, klik unduh. Oke, mari kita menunggu. Oke, sudah ya. Kita udah punya cover nih. Ctrl C, kemudian kita paste di bagian ini ya. Ctrl V. Nah, loh kok gini Pak? Ingat ya, kalau gambarnya seperti ini nak, kalian misalnya muncul kayak gini, kalian klik ya, in front of. Nah, jadi dia di atas. Kalau nggak muncul gimana Pak? Diklik gambarnya, picture format, ini dipilih yang in front of. Baru kalian perbesar. Jadi deh covernya gitu ya. Oke, selanjutnya nih sekarang kita buat peta konsep. Oh iya, Pak Widi berharap kalian nanti buat yang namanya header footer nak ya. Header footernya itu yang bagian atas tuh ada hiasannya itu loh nak. Yang ada hiasannya.
yang bawah juga ada hiasannya, gitu ya. Itu buatnya gimana Pak? Bisa buatnya menggunakan Canva. Kembali lagi, misalnya ini ya Pak, ditambahin lagi. Nah, karena kita ngikutin temanya seperti ini, mungkin ya kita juga bisa combine ya. Taruh sini. Oh, ini ternyata ini mungkin mereka kayak mana nih? Oke, kita buat manual aja ya, mungkin ya. Kita cari di elemen, coba header. Nah, ini sudah ada headernya ya. Kita bisa ambil. Nah, misalnya ini namanya header nak ya. Misalnya nih headernya di handout kalian. Pak, ini makan tempat katanya. Oh ya udah, kita cari yang lain. Kita cari headernya yang lumayan tidak makan tempat. Ini banyak ya header ya nakku. Tadi kita cari headernya yang bagus menurut kalian. Misalnya ini header, taruh di bagian bawah, bagus nggak ya? Apakah harus full Pak? Enggak. Kalau kalian mau pakai separuh gini, kalau ini lebih ke main seni ya, tergantung seni kalian sukanya kayak gimana. Misalnya kayak gini nih boleh. Kayak gini Pak, boleh nggak Pak? Boleh. Saya atur warnanya biar setema ya. Warnanya ungu. Ini biar setema maksudnya ya. Sama ini deh. Nah, gini kan setema tuh. Saya mau copy paste juga nih, copy paste. Tapi nanti ada di bagian atas. Wah, di bagian atas gimana Pak? Tinggal dibalik aja. Dibalik. Nah, udah jadi pojokan. Nah, ya ini udah jadi, ini desain atas bawah udah jadi header footer. Loh Pak, terus gimana caranya nanti masukin ke Word? Nah, caranya gini nak. Kita harus mengunduhnya. Tapi mengunduhnya tuh cuma elemennya saja, tidak halamannya. Cara unduh elemen gimana Pak di Canva? Caranya gini nak. Nah, kalau kita klik elemennya, ini kita klik ya, klik kanan, tuh tidak ada tulisan unduh. Karena untuk mengunduhnya itu kalau Canva nak, kalau kalian pengen unduh elemennya tuh minimal ada 2. Ya, minimal ada 2. Caranya berarti kalian copy, kalian paste. Setelah kalian paste, kalian tindes. Upayakan dia setangkup. Udah kalau setangkup baru kalian blok. Nah, jadi kalau di blok boleh pakai klik kiri, tahan, blok. Gitu ya. Pokoknya di blok. Udah kan? Ini 2 ya, karena dia 2 setangkup. Klik kanan. Nah, ini ada unduh pilihan. Klik unduh pilihan. Kualitasnya 2 lah ya. Kemudian kita pilih PNG, bener. Latar belakang transparan, jangan lupa diklik. Kita buat transparan. Baru diunduh. Lakukan hal yang sama bagian yang atas. Ya. Ctrl C, Ctrl V. Waduh, kok malah belayuran nih. Ya, kita setangkupkan dulu sampai benar-benar setangkup. Di blok, klik kanan, unduh pilihan. Kualitasnya 2. Jangan lupa latar belakang transparan. Unduh. Sudah deh diunduh. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke Word di sini. Nah, untuk Word di sini, kalian klik kanan, klik 2 kali di bagian atas ya. Ini kan ada bagian atas nak ya. Klik 2 kali. Tek. Nah, jadi nanti ada header, ada footer gitu. Tapi kita fokus sama headernya dulu. Nah, di header ini nak, kembali lagi kalian sudah punya gambar tadi yang ingin dijadiin header. Nah, ini yang atas ya. Tinggal Ctrl C. Kemudian kalian Ctrl V di sini. Loh Pak, ini kok angel diatur? Nah, angel dikandani ya. Kalian klik picture formatnya, pilih wrap text-nya, pilih in front of. Atau kalau kalian klik di bagian sini, maaf sebentar. Kalau kalian klik bagian sini, di sini udah muncul ini, ya klik ini aja, in front of ya. Jangan, pokoknya gambar itu ada di atas. Gitu. Nah, klik bagian sini, baru kalian boleh atur. Nah, udah taruh sini. Udah Pak, ya udah berarti udah taruh situ aja.
Yang bawah Pak, berarti yang bawah juga diklik nak, klik bawahnya. Kemudian di copy paste yang bagian bawah tadi. Download yang bawah ya. Ctrl C. Kemudian taruh sini ya. Ctrl V. Klik kanan, jangan lupa picture formatnya, wrap text-nya in front of. Baru taruh di samping. Udah deh, jadi. Nah, udah kan? Nah, jadi kita sekarang sudah punya handout atau booklet ya, mohon maaf booklet ya. Booklet yang sudah punya hiasan yang seirama gitu. Jadi bisa disesuaikan. Nah, barulah kalian buat isinya, nak. Gitu ya. Oke, Pak, ini dikasih halaman nggak, Pak? Ya, baiknya ada halamannya ya. Berarti kalau ngasih halaman udah tahu kan, nak? Klik bagian insert, kemudian page number. Di page number kita pilih yang bagian bottom aja deh, bagian sini ya. Loh Pak, ini kan kok langsung 2? Nah, yang satu kan karena cover itu tadi, nah. Nah, jadi kita perlu mengeditnya. Ya, perlu mengeditnya. Caranya adalah different first page. Nah, different first page-nya itu, mohon maaf sebentar. Kita geser dulu ya. Nah, diklik bagian sini, different different first page-nya. Kemudian yang ini kita link to previous. Ini diklik, di nonaktifin. Kemudian kita mulai dari format number, start at 1. Nah, udah ya, dimulai dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Yang sini tidak ada halamannya karena kita sudah buat different. Yang sini different ya. House, klik 2 kali. Nah, different. Kemudian yang di sini juga udah dibuat tidak terlink dengan halaman yang sebelumnya. Gitu ya. Jadi dia start dari awal dan di start dari nomor 1 gitu. Oke, jadi yang covernya biarlah kita tutupi semuanya ya. Seperti kita menutup aib rapat-rapat ya, nak ya, bukan lagi. Guys, udah kita, nah barulah kita buat nih, buat materinya. Nah, buat materinya ini kembali lagi Pak Widi kembali lagi mengingatkan kalian untuk disesuaikan. Oh ya, ini bentar, nak. Ini bullet and numberingnya ya, terlalu marginnya diatur ya. Marginnya jangan sampai terlalu berat. Jadi harus gini ya. Oke, sebentar, insert tadi ya, page break. Oke, berikutnya di peta konsep atau gambaran umum materi, kita coba nyontek buku Campbell dulu. Kita buka buku Campbellnya. Oke, kita lihat bagaimana rangkuman dia. Nah, ini dia nih rangkumannya. Boleh, nggak apa-apa. Nah, ini kan menggambarkan ya, how does the plasma membrane regulate inbound and outbound traffic. Nah, bagaimana si membran plasma ini meregulasi masukan ataupun keluaran jalurnya itu bagaimana. Di sini ada transport pasif, ada transport aktif, kemudian ada transport massal. Nah, sesuai dong. Nah, jadi kita boleh mengambil gambar ini. Namun ingat anakku sekalian, ini kan bahasa Inggris. Sedangkan ingat ya, Pak Widi maunya bahasa apa? Ya, benar, maunya bahasa Indonesia. Jadi kalian wajib mengubah gambar ini ya, yang bahasa Inggris ini menjadi bahasa Indonesia. Bagaimana caranya, Pak? Untuk bagaimana caranya? Pertama, kalian wajib screenshot ini dulu ya. Di screenshot dulu, cekrek gitu ya. Kontrol gimana nih, Pak Widi sedang merekam layar nih soalnya, nak. Khawatir khawatir memberhentikan. Kayaknya pakai ini aja lah, snipping tool. Widi pakai snipping tool. New. Nah, baru Pak Widi pilih ya. Nah, ini yang akan Pak Widi snipping tool. Cekrek. Udah dapat ya. Kemudian klik kanan, copy. Nah,
Pak, lalu kemana nih Pak? Pak Widi, silakan kalian boleh pakai boleh pakai PowerPoint. Buka PowerPoint, klik layout, layoutnya di blankin, di close dulu, di paste. Nah, setelah di paste, barulah kalian ubah yang bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Caranya gimana Pak? Pertama kita tutupi dulu aibnya, ya bukan lagi. Caranya gimana? Klik, ini kan sudah ya, ini bahasa Inggris ya nak ya, mau diubah jadi bahasa Indonesia. Manual, ya ingat manual, kita wajib manual. Pertama kita tutupin dulu aibnya dengan cara insert, shape, kotaan, ya. Pak di zoom dulu nih. Nah ini dibuat kayak gini nak, gitu ya. Kemudian kalian shape fill-nya kasih warna putih nggak apa-apa. Outline-nya boleh, tapi dibuat tipis aja kayak gini. Nah tadi apa nih nak? Plasma membran ya. Kemudian setelah ditutupin, nanti kalian tutupin semua ya. Misalnya ini pasif transport juga ditutupin gitu loh nak. Ya, nanti terserah ya. Mau outline-nya mau kalian hapus. Ini ya, kalau kita klik ini, klik shape format, shape fill-nya diubah warna juga nggak apa-apa, terserah kalian. Pak, saya suka warna biru nih misalnya. Boleh. Pak, saya maunya nggak usah pakai outline. Boleh. Ya, terserah kalian gitu. Kemudian barulah nanti kalian insert text box ya. Nah, baru ditulis nih membran plasma misalnya. Membran plasma. Ini kan udah bahasa Indonesia ya. Kemudian ini karena kita pakai pakai PowerPoint, jadi ngeditnya kayak gini ya. Ngecilinnya nggak bisa langsung, nggak kayak di Canva. Nah, misalnya kayak gini, ya. Nah, misalnya nanti kalian udah nindesin semua aib di sini, kemudian kalian udah ganti bahasa Indonesia dengan baik yang benar, kemudian kalian ingat simpan ini menjadi gambar. Caranya adalah Ctrl A, nanti semua gambar itu akan ke blok. Klik kanan, di grup dulu nggak apa-apa, agar biar dia tidak, agar membran plasmanya itu nempel dan lain-lain gitu ya. Baru klik setelah digrupin, atau nggak usah digrupin nggak apa-apa, asalkan di semuanya Ctrl A gitu ya. Klik kanan, kemudian save as picture. Nah, kembali lagi ya, klik kanan, simpan sebagai gambar. Nah, udah deh, kita akan punya gambar nanti. Download gambar 1 misalnya. Gambar 1 oke. Dah, sudah toh? Nah, barulah kita copy paste, udah jadi gambar nih. Coba kita cek dulu gambarnya. Tuh kan udah membran plasma toh, bahasa Indonesia toh. Nah, memang guru tuh harus effort nak, harus mengubahnya menjadi bahasa Indonesia agar siswanya itu mudah. Itu ya, ini udah membran plasma. Mohon maaf ini tadi Pak Widi tutupin tapi nggak sempat Pak Widi edit ya. Nanti silakan diedit semuanya, terserah ya. Pokoknya wajib bagus, enak dilihat, fontnya juga kalau bisa yang tipis. Jangan yang tebel-tebel nak ya. Kalau kita lihat buku Campbell tuh yang tebel yang penekanan. Kalau yang lainnya pakai yang tipis. Itu ya. Ini Ctrl C, kemudian kita masuk lagi ke handout kita. Di sini baru Ctrl V. Ingat, ini in front of, agar bisa digeret-geret kayak gini. Gitu ya. Nah, ini kita udah punya rangkuman nih. Pak, boleh nggak Pak kalau kita kasih kata pengantar dan lain-lain? Boleh, silahkan. Gitu nak ya. Oke, Pak, kalau ngedit gambar pakai Canva bisa nggak Pak? Bisa. Coba lagi ke snapping tool tadi ya. Kita ulangi lagi, copy nih. Setelah di copy, baru kita ke Canva. Kita buat halaman baru. Kita copy paste. Nah, masuk toh. Sama, prinsipnya sama nak. Nanti silakan kalian udah di sini, baru nanti ke elemen kotak pos. Waduh kok semua. Nah, pakai kotak hitam ini, shape ya, klik. Ini kok gak melepuh juga gitu. Ntar ya nak ya, insert elemen kotak. Pak Widi kok nggak bisa nih box.
Nah, ini bisa ya. Oke, ini kembali lagi nak, kita tindesin dulu aib-aib kita. Set. Boleh warnanya diganti, boleh dikasih garis ataupun yang lain. Langsung dikasih teks. Membran plasma. Kok kaplok semua Pak? Ctrl A, coba diklik ini, bisa nggak kaplok nggak? Oh ya, udah bisa nggak kaplok. Membran plasma. Kemudian ingat Pak Widi pesan, kalau keterangan gambar itu jangan tebal-tebal fontnya. Kita cari font yang tipis ya, Ctrl A. Kita cari, memang kita harus pelan-pelan. Ini glasialnya kayaknya tipis. Jangan di bold. Nah, tipis toh? Atau equestrial. Hampir sama. Pokoknya ya, Pak Widi pesan kalian wajib punya font andalan. Cari yang tipis. Barlow tipis nggak? Nah, tipis nih. Ini juga bisa dipakai jaraknya biar antar huruf biar semakin tipis. Oke. Misal. Nah, ini bisa diperkecil. Nah, kalau di apa namanya nak? Di PowerPoint nggak bisa gini kan? Ngecilinya harus pakai hurufnya. Udah ada jadi. Nah, kemudian Pak nanti ngekspornya gimana? Sama. Ngekspornya kalian blok dulu ya, yang sesuai. Baru klik kanan, unduh pilihan. Latar belakang transparan, jadikan PNG, kualitasnya dibagusin minimal 2 lah ya. Nanti di undo deh, bakal jadi gambar. Gitu nak ya. Nah, jadi kalian di sini sudah punya ya bisa dibilang peta konsep lah atau apapun itu untuk gambar yang di bagian awal. Ya, ingat in front of. Sudah deh jadi. Boleh ya kalian kasih kata pengantar. Tahukah kamu bahwasannya transform membran itu ada 3 loh jenisnya? Yuk kita bahas bersama. Baru nanti kita bahas transport pasif. Nah, kembali lagi nih ke buku Campbell. Kalian Pak Widi bolehkan kalau main copy paste dari Campbell, kemudian diterjemahkan, kemudian ambil yang penting-penting yang sesuai dengan materi anak SMA. Itu ya. Nah, ini misalnya nih. Transport pasif. Passive transport is diffusion of a substance across membrane without energy assessment dan lain-lain lah gitu ya. Kalian di copy gitu ya. Sama Pak ini juga kalau buat bahan ajar tuh ya pakai Google Translate kok. Google Translate selagi bahasanya bener bagus kok. Nah gini ya, baru nanti di copy paste. Kemudian ingat kalian Pak Widi bolehkan karena udah mata kuliah literasi digital nak ya. Nah jadi misalnya Pak ini bahasanya terlalu tinggi Pak, misalnya saya menggunakan ChatGPT, boleh nggak Pak? Boleh selagi itu benar ya, selagi kalian bisa mengevaluasi itu monggo. Yang jelas kalau kalian cari materinya langsung dari ChatGPT itu yang nggak Pak Widi sukai. Sebab apa? Sebab apa namanya? Kayak mana ini? Sebab login. Sebab kalau kalian ambil ChatGPT kalian nggak mikir gitu loh. Nah kalau pakai ChatGPT, kalau kalian ambil materinya sendiri kemudian pakai ChatGPT kan kalian mau nggak mau mikir kayak gitu loh. Nah itu yang Pak Widi harapkan. Nah misalnya rangkum dengan bahasa yang mudah dimengerti anak SMA. Misal lo ya, enter. Tuh, ya kan jadi lebih nyaman toh nak. Nah ini kalau ini kan transfer pasif adalah difusi suatu zat melintasi membran tanpa investasi energi. Nah, investasi energiku koyo investasi duit ngono kan. Nah, tapi kalau di sini udah diubah, transfer pasif adalah perpindahan zat melalui membran tanpa memerlukan energi. Kan lebih enak. Gitu loh. Nah, jadi itu nak kalian silakan menggunakan AI ataupun yang lain, tapi ingat harus dipikir benar-benar. Ya, dipikir benar-benar,
dipikir kalian gunakan pengetahuan kalian untuk mengevaluasi materi-materi yang ada di sini. Itu ya. Nah, udah jadi nih. Nanti fontnya disesuaikan nak ya, dibagusin. Jangan terlalu jangan terlalu jelek dan jangan terlalu tebal juga ya. Tebal boleh asalkan itu penekanan. Misalnya transfer pasif gitu ya, di penekanan. Dibuat alinea boleh. Kalau nanti ada gambar, ingat ya, nanti ada gambar, dikasih keterangan gambar nak ya. Gambarnya gimana? 1.1 misalnya. Kemudian jangan lupa untuk diberi sumber. Antara gambar ini boleh 1 spasi ya nak ya. Pastikan line spacingnya di nolin aja. Ini 8 panjang banget. Di nolin aja ya. Nah, gambarnya gimana? Silakan dicari gambarnya nak. Kalau kita lihat buku Campbell gambarnya kayak mana? Nah, misalnya kayak gini nih. Misal ya, Pak Widi misal nih, Pak Widi masih acak nih ya. Diffusion. Nah, ini sama. Pak, ini berarti gambarnya diubah jadi bahasa Indonesia semua ya, Pak? Iya. Kembali lagi Pak Widi pengen kalian tuh effort. Jangan main copy paste bar ngono ya. Jadi kalian effort nih, prinsipnya sama, di copy, di paste dan seterusnya. Gitu ya. Oke, mungkin tak usah Pak Widi contohkan. Pak Widi pengen kalian belajar mandiri nanti. Intinya ini adalah gambar nanti di screenshot. Pastikan waktu screenshot di zoom ya, di zoom. Jangan sampai kalian main pasrah kayak gini bawa screenshot karena ojo. Tapi di zoom gitu ya. Pak, ini kan mereka satu bagian, Pak. Iya, saya paham. Antara gambar A sama gambar B ini satu bagian. Tapi nanti kalau kalian nggak di screenshot, engkuan gambar ya pecah. Lebih baik kalian nanti ngaturnya di Canva. Yang penting gambar yang kalian dapatkan itu bagus. Ya, ini di screenshot ya, di screenshot. Oke deh, saya screenshot deh. Snapping tool, gambar meneh segini. Dah, klik kanan copy. Pastenya boleh di PowerPoint, boleh di Canva, boleh. Ya, di Canva boleh. Nah, ini ya. Nah, baru nih molekul plasmanya mohon maaf. Ini mbok tindesi. Diatur posisinya ya. Ini ngatur posisinya tahu toh nak? Klik posisi. Nah, klik lapisan. Nah, ini ada di mana nih lapisannya? Takutnya nanti kalian bingung. Ya, ditutupi. Warnanya putih aja Pak, monggo. Hilang toh? Pak, ini nutupi Pak Siti. Ayo, sabar. Taruh membran plasma. Pak, ini kok hilang Pak? Ingat posisinya dia di mana? Membran plasma posisinya ada di atas ini. Udah jadi toh? Dan seterusnya nanti silakan disesuaikan. Saya mau pokoknya handout kalian penuh dengan gambar. Nggak mau cuma teks-teks aja, saya nggak suka. Ya. Oke, intinya kalian jelaskan semua materi yang sesuai. Gitu. Ya. Udah nih, cover sudah ada, peta konsep udah ada, materi sudah ada, dan seterusnya sudah ada. Nah, sekarang karena kita adalah anak UIN Wali Songo Semarang, kita wajib mengintegrasikan Unity of Sciences. Pak Widi sudah menjelaskan Unity of Sciences bisa dilakukan dengan cara humanisasi ilmu-ilmu keislaman, spiritualisasi ilmu-ilmu modern, atau revitalisasi local wisdom. Nah, untuk yang materi ini sepertinya yang memungkinkan adalah spiritualisasi ilmu-ilmu modern nak ya. Karena ini kan ilmu modern nih, transfer pasif dan lain-lain. Coba disesuaikan dengan ayat suci Al-Quran yang sesuai gitu. Atau kalau ada kejadian Pak, misalnya kalau contohnya apa ya? Contohnya kasus transport transport ini ya, transport aktif. Transport pasif kan osmosis ya. Contoh osmosis itu adalah
kentang ya, atau pembuatan acar. Tahu acar kan nak? Nah, acar itu kan lemes ya. Nah, acar itu kan local wisdom kita. Coba nih, acar Indonesia. Wih, acar Indonesia. Oke, kita coba cek dulu. Nah, ini Pak Widi coba menggunakan local wisdom ya, revitalisasi local wisdom pembuatan acar yang ada di Indonesia. Ingat, acar itu terbuat dari timun, wortel gitu ya, yang awalnya mereka kaku, kemudian gara-gara dikasih cuka, dikasih garam, mereka menjadi lemas. Kenapa mereka jadi lemas gitu ya? Nah, alasannya adalah karena dengan kita memberikan cuka ataupun kita memberikan kita memberikan cuka, kita memberikan garam, itu akan memicu perpindahan air yang ada di dalam timun ataupun wortel itu keluar karena proses osmosis kayak gitu. Misalnya copy image, kita masuk lagi ke sini. Nanti transfer pasif kan tuh kan ada dua ya, nanti ada difusi dan osmosis. Misalnya nanti ada gambarnya tidak tercopy paste dengan baik, jadi harus di save manual ya. Mohon maaf, gambarnya tadi Pak Widi copy paste malah ke ISO karena mungkin formatnya berbeda ya. Nah, ini malah gak bisa. Udah ya, pokoknya nanti Pak Widi minta kalian ada UOS-nya, Unity of Sciences. Pak, UOS-nya itu nanti diletakkan di mana ya Pak? Nah, untuk Unity of Sciences-nya nanti kalian boleh membuat box. Misalnya ya, misal desainnya terserah, boleh kalian pakai shape, boleh pakai Canva juga boleh, misalnya gini. Kan udah sebenarnya Unity of Sciences itu bisa di depan, bisa di belakang. Terserah kalian mau letakkan di mana. Misalnya gini, Unity of Sciences. Shape format, fillnya kasih putih misalnya, enak ya. Baru nanti Pak Widi klik kanan, add text. Tulisin mana nih? Mohon maaf, form. Nah, ini ada ketik warna ya. Nah, baru nih misalnya nanti dikasih gambar acar tadi ya nak ya. Coba Pak Widi acarnya Pak Widi screenshot aja ya biar gampang. Snapping tool. Kalian boleh pakai screenshot ataupun snapping tool juga, tapi karena ini Pak Widi manual ya. Kayak gini ya. Copy. Pak Widi close. Pak Widi taruh di sini. Ingat, agar mudah diatur, dibuat in front of. Dibuat kayak gini. Nah, Unity of Sciences kembali lagi nak, tidak harus ayat-ayat suci Al-Quran. Kalian bisa menggunakan local wisdom yang ada di sini. Pak, ini kok angel Pak teksnya, susah. Ya udah, kalau memang ini hanya sebuah kotak gitu ya. Sedangkan kalian teksnya itu menggunakan insert box. Insert apa? Text box maksud saya. Text boxnya juga dibuat in front of ya, agar bisa kalian atur dia letaknya ke mana-mananya. Pak, ini kalau kayak gini kan kotak dalam kotak Pak. Tenang. Ya, kalau ini gini ya. Ini kotaknya dihilangin, ya udah kalian klik text boxnya, shape format, shape fill-nya dibuat no fill, shape-nya juga no outline. Udah jadi. Itu ya. Gitu nak ya. Jadi silakan tambahkan kolom Unity of Sciences di topik kalian. Pak, topik saya susah cari ya. Kalian, Pak Widi kan udah kasih tahu ada yang namanya tafsir ilmi Kemenak. Nah, di situ ada beberapa konsep-konsep materi yang sudah ada kajian nilai Islamnya. Ya, misalnya ini kalian mau topiknya moderasi Islam atau apa, ini sudah ada
penciptaan jagat raya, penciptaan bumi dan lain-lain, samudra, penciptaan manusia, makanan, minuman, tumbuhan, itu ada semua nih. Meskipun tidak semua ya. Kemudian kalau nggak salah ada buku biologi pula nih. Kalian bisa pakai konsep-konsep biologi, ayat-ayatnya yang di dalam sana bisa dipakai kalian. Yang ini belajar biologi SMA toh bersama Al-Quran. Ini buatnya per chapter. Nah itu kan ada toh. Nah ini belajar biologi bersama Al-Quran. Nah ini sudah ada semua nak. Kayaknya konsep-konsepnya ada semua nih. Ini kesempatan kalian untuk bisa dimasukkan ke dalam handout kalian. Ya, dibuat handout kalian. Waktunya udah 50 menit ya. Oke anak-anak sekalian, karena waktunya sudah 50 menitan ini Pak Widi terlalu panjang sepertinya, tapi nggak apa-apa ya. Intinya Pak Widi berharap kalian buat handout dalam bentuk booklet gitu ya, dengan unsur ada covernya, ada peta konsep atau gambaran umum, kalian boleh pilih mau yang mana. Kemudian ada header footernya nak ya. Pak, headernya kok hilang sih Cina? Ini kok bisa hilang nak ya? Mungkin tadi ke delete ya. Mohon maaf, tadi ke delete. Yang jelas ada header footer, ada halamannya. Ini juga kenapa berubah halaman jadi halaman 2? Ini kayaknya tadi Pak Widi ngeklik undo terlalu panjang gitu sehingga mengubah settingannya gitu ya. Mohon maaf. Intinya ikutin yang tadi. Ya udah deh Pak Widi ulangi deh biar sempurna ya. Mohon maaf. Copy, paste, in front of, disusun taruh sini. Tuh ini malah lemot nak. Mohon maaf ya. Nah di mana? Nah ini foto anunya terlalu panjang kok. Ininya nanti diatur nak ya, marginnya terlalu keterlaluan marginnya. Kemudian kita plug ini different page sudah padahal. Ini di bagian format number start 1. Oke. Itu ya. Kembali lagi Pak Widi ulangi, silakan kalian buat handout dengan ketentuan ukuran A5, marginnya disesuaikan, ada unsur cover, ada unsur peta konsep atau gambaran umum. Kemudian materinya, silakan materinya ambil dari buku Campbell, wajib dari buku Campbell atau buku yang lain, nggak boleh dari buku SMA. Kemudian silakan gunakan AI, tapi tetap direview, pastikan materinya udah oke. Pak Widi nggak muluk-muluk, materi yang kalian bawakan itu yang simple-simple saja, ya. Nggak usah terlalu dalam juga, intinya satu topik nggak apa-apa. Kemudian penuhi materi dengan gambar-gambar yang ada, kemudian kaitkan dan buatlah kotaan Unity of Sciences, boleh ayat suci Al-Quran serta tafsirnya, atau hal-hal yang kita ada di sekitar kita di rakyat Indonesia bisa kalian klaim menjadi sesuatu yang memperkuat bahwasanya ada loh revitalisasi local wisdom yang kita bisa manfaatkan untuk pembelajaran kayak gitu. Kemudian transport aktif, transport massal gitu ya. Rangkumannya nggak usah dibuat rangkuman nggak ya? Ya deh buat rangkuman ya. Nanti dikasih buat rangkumannya simpel aja ya nak ya. Nanti ada rangkuman. Dibuat rangkuman yang rangkum singkat, simple tapi yang mengena, mereview semua materi yang ada gitu nak ya. Sepertinya itu aja sih untuk materi handout ini nak, dibuat simple saja, tidak usah terlalu banyak. Pak Widi kasih batasan halaman maksimalnya sekitar 20, itu maksimal ya, itu maksimal. Berarti boleh kurang dari itu, karena kembali lagi kita buatnya booklet bukan buku, jadi tidak usah terlalu banyak itu nak ya. Oke, mungkin itu aja. Nanti link pengumpulannya akan Pak Widi share. Yang jelas kalian sudah paham konsepnya, simple tapi bermakna. Karena yang penting isinya. Isinya adalah dari buku Campbell. Pak Widi pengen kalian berpikir secara jernih, dan buku Campbell itu kalian kemas dalam bentuk yang ringkas, mudah dipahami, penuh dengan gambar, dan gambarnya wajib bahasa Indonesia. Manfaatkan seluruh apa yang ada di Campbell nak ya. Good luck. Itu aja.
Pak Widi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.